Ya, selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Teddy Kurnia adalah penyuka dan pencinta tanaman durian. Sudah barang tentu penyuka buah duriannya. Sebelum saya berkelanjutan menceritakan bagaimana pemeliharaan pohon durian masa pertumbuhan seperti ini yang baru ditanam. Nah, ini baru ditanam kira-kira sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu ini saya tanam. Nah, sebelum saya berlanjut ke sana, apa-apa saja sih perlakuan kita terhadap pohon durian yang baru ditanam? Nah, yang pertama sekarang karena memang dalam masa Covid, saya menyarankan jangan lupa pakai masker kalau kita mau bepergian atau di tempat ramai. Kenapa saya nggak pakai masker? Karena saya tidak kemana-mana lagi di pohon durian. Nah kawan-kawan, seperti yang disampaikan banyak hal kawan-kawan di dalam perdurianan, bahwa untuk pemeliharaan pohon durian agar pohon itu tumbuh baik dan nantinya akan berbuah juga bagus. Nah, yang pertama adalah perlakuan kita terhadap pohon itu pasca pertumbuhan atau pada saat kita nanam. Jadi pada saat kita nanam itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana tanaman itu bisa baik kalau memang kondisi tanahnya itu juga kurang baik. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu tekstur tanah itu sendiri. Bagaimana tanah itu, apakah itu tanah itu hitam, merah, kuning, berbatuan. Karena dari situlah kita ketahuan keasaman daripada tanah itu. Nah, memang yang lebih pas adalah memang melalui alat. Tetapi banyak sekali, mungkin hanya berbanding sekian antara yang memiliki alat itu dengan yang tidak. Seperti saya, petani biasa saja, artinya baru mau melakukan penanaman terhadap durian karena cinta terhadap buah durian. Itu kita hanya ngelihat teksturnya saja. Nah, seperti yang ini nih, ini kan. Nah, ini tanahnya sangat bagus, ini hitam, ya. Dan saya baru 3 bulan aja ini baru 3 bulan sudah ngeliatin ada turbus-turbus. Nah, ini turbus-turbus sudah ada. Nih, tunas-tunasnya juga sudah mulai bagus nih. Nah, artinya tanaman itu tumbuh dengan baik. Memang ada beberapa saran tanaman, ada pupuk NPK, kemudian ada juga urea. Karena memang masa pertumbuhan itu yang diperlukan itu adalah N tinggi. Tetapi kenapa saya nggak kasih N tinggi dari urea? Ternyata N yang tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh itu kurang pas dan kurang relevan kalau diberikan kepada tanaman yang baru ditanam. Karena memang struktur akarnya di dalam tanah itu baru mulai saja dia berkembang dari mulai polybag ke perakaran yang umum. Nah, oleh sebab itu saya menganjurkan kepada kawan-kawan untuk tidak memakai dulu pupuk daripada urea untuk masa setahun ke bawah. Artinya dari mulai titik 0 nanam sampai ke titik penanaman durian itu sendiri. Nah, saran yang saya pakai atau yang saya pergunakan, yang saya sarankan kepada bapak-bapak, walaupun ini ilmu saya tidak begitu dalam dan banyak, dan saya sebagai pemula penanam durian, tapi memang saya ada yang sudah berbuah, ada yang sudah 4-5 tahun. Nanti kita akan melihat di kebun durian TBK Indah. Tapi saat ini bagaimana saya ingin memberikan penjelasan kepada bapak-bapak terhadap tanaman yang sangat bagus ini. Kenapa saya katakan bagus? Ini ya ukuran sekitar 50 cm kemarin. Kemudian ini alhamdulillah sudah ada pertumbuhan. Nah, ini saya hanya diberikan dengan pupuk-pupuk yang sederhana saja, dan mungkin di tempat bapak juga ada. Saya berikan dengan garam dapur. Kalau kata orang lain ini adalah garam krosok. Nah, kenapa saya kasihkan itu? Nah, ternyata garam dapur ini multifungsi untuk tanaman.
Yang pertama adalah memang unsur N-nya juga sangat besar karena NaCl itu terkandung di dalam garam. Yang kedua juga memang dia sebagai desinfektan, artinya bangsa cacing, serangga yang lain itu juga tidak ada mau. Termasuk juga jamur dia tidak mau kalau memang ada kandungan garamnya di situ. Dan terhadap ini tekstur tanah juga itu akan sedikit menggemburkan pada saat ada garam. Nah kalau itu gembur artinya ditembus dengan perakaran yang masih muda, itu sangat bagus sekali. Oleh sebab itu saya menyarankan tetap itu pakai garam. Tapi sudah barang tentu pada saat nanti mengaplikasikannya itu jangan terlampau dekat dengan tanaman ini. Nanti mungkin saya akan kasih tahu bagaimana tanaman ini diberikan pupuk tersebut. Tapi yang lebih penting lagi, di samping itu memang pemeliharaan lain, termasuk juga penyemprotan. Nah ini seperti ini nih, lihat nih. Ini deketin ke sini, Bang. Nah, ini kan bolong-bolong nih. Nah itu kena serangga. Dan itu juga dalam masa pertumbuhan dari 1 tahun pertama itu sangat rentan sekali itu dimakan dengan berbagai insektisida, terutama adalah mungkin ulat, belalang, bahkan jengkrik. Nah salah satunya adalah harus disemprot dengan ini insektisida. Kemudian kita akan semprot, nanti kita akan lakukan semprotnya ini. Nah itu yang untuk di atas. Untuk yang di bawah di sini mungkin ada cacing, kemudian ada lipan, ada semacam binatang yang kalau kata kami orang pupuk lah kira-kira seperti itu ada di situ. Dan itu salah satunya adalah harus diberikan dengan furadan. Nah ini, nah caranya seperti ini. Nah kita ini, taburin. Nah cukup hanya dua cauk ini di sekeliling batangnya. Itu untuk menghindari daripada binatang-binatang yang ada di dalam. Kemudian kalau ini, kita akan, nah ini ya, ini bisa apa saja ini. Kalau mereknya saya nggak membicarakan merek, tapi adalah insektisida ya. Ini dimasukkan ke sini untuk beberapa TS, kemudian kita akan semprotkan. Nah dan lakukan ini rutin. Mungkin 1 minggu itu bisa 2 kali. Bahkan melihat bagaimana perkembangan yang ada di situ. Jangan sampai binatang atau inseknya sudah ke sini. Kalau sudah ke sini 1 malam aja bisa rusak gitu. Oleh sebab itu harus dirutinin, dan kita juga harus sering melihat bagaimana tanaman itu. Nah, yang terakhir saya akan sampaikan bahwa ini saya berikan ini karang dapur. Ini adalah semacam pupuk, tapi yang sangat low sekali. Kita ambil 1 genggam, kemudian ini sekitar 2 genggam lah, mungkin sekitar 1,5 ons atau 2 ons paling banyak. Dan itu hampir rata-rata di sekitar 30-40 cm dari perakaran yang ada di bawahnya. Dan itu sangat bagus untuk pertumbuhan daripada daun nantinya, karena daun adalah sangat penting diambil dari N. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bagaimana pemeliharaan dari awal, artinya dari penanaman sampai ke 1 tahun pertama. Yang pertama harus itu adalah unsur N yang harus kita berikan kepada itu. Yang kedua adalah juga bakteri yang di bawah itu, kalau sama garam itu biasanya juga terbunuh. Kemudian juga akan baik juga untuk di perakaran. Nah yang lebih penting lagi juga itu adalah penyemprotan insektisida. Itu yang sangat diperlukan dalam tanaman durian di awal tanam. Dan jangan lupa juga perhitungkan daerah itu curah hujannya. Kalau curah hujannya jarang, artinya harus disiram. Minimal 1 minggu 2 kali penyiraman sampai kalis, artinya sampai basah sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Nanti bagaimana kita memberikan pupuk-pupuk terhadap tanaman yang sudah besar.
atau setelah siap berbuah. Nanti akan saya sampaikan kembali. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyaksikan ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian pencinta durian. Saya Teddy Kurnia dari Kabupaten Tenggamus menyampaikan salam durian. Kalau tidak hari ini, mau kapan lagi? Kalau bukan kita yang nanam, mau siapa lagi? Durian